Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ardianto, NIM E1E022006. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang morfologi ikan, morfometrik dan meristik ikan, sistem rangka pada ikan, anatomi ikan, dan juga sistem otot ikan. Yang pertama yaitu morfologi ikan. Pada praktikum yang telah kami laksanakan pada 7 November 2022, kami mengamati morfologi dari 4 sampel atau 4 jenis ikan, yaitu ikan mas, ikan lele, ikan kembung, dan juga belut. Nah, keempat ikan ini memiliki perbedaan secara morfologi, yaitu salah satunya adalah bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh dari ikan mas yaitu kompres atau pipih. Pada ikan kembung memiliki bentuk tubuh torpedo, ikan belut memiliki bentuk tubuh anguilliform atau bentuk seperti ular, dan yang terakhir ikan lele. Ikan lele ini bentuk tubuhnya tidak teridentifikasi karena bentuk tubuh ikan lele merupakan kombinasi dari beberapa bentuk tubuh ikan lainnya, yaitu misalkan pada kepala ikan lele ini memiliki bentuk kepala picak. Nah, pada bagian tubuh memiliki bentuk torpedo dan pada ekor memiliki bentuk pipi. Nah, selain bentuk tubuh, ada juga bentuk kepala. Bentuk kepala ini meliputi bentuk mulut, letak mulut, dan juga letak sungut. Nah, selain itu juga ada sistem integumen. Sistem integumen adalah bagian terluar dari ikan sebagai sistem pembalut tubuh. Nah, fungsi daripada sistem integumen ini adalah yang pertama, mencegah air masuk ke dalam kulit. Nah, yang kedua, mencegah atau melindungi ikan dari gesekan-gesekan yang terjadi di dalam air atau perairan. Nah, setelah sistem integumen ada juga anggota gerak. Nah, anggota gerak ikan ini meliputi sirip-sirip pada ikan. Sirip-sirip pada ikan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sirip ganda atau sirip berpasangan dan juga sirip tunggal ya. Nah, untuk sirip berpasangan atau sirip ganda ini meliputi sirip dada dan juga sirip perut. Nah, selain itu 3 yang lainnya termasuk ke dalam golongan sirip tunggal. Nah, lalu setelah anggota gerak juga ada ekor ikan. Nah, ekor ikan ini terbagi menjadi 8 bentuk atau 8 bagian. Yang pertama ada membudar, yang kedua ada berpinggiran tegak, yang ketiga adalah beruncing, yang keempat ada berpinggiran bertekuk tunggal, yang selanjutnya ada berpinggiran bertekuk ganda, lalu ada bercagak, lalu ada berbentuk sabit, dan yang terakhir bagian daun sirip atas lebih besar. Lalu yang kedua ada morfometrik dan meristik ikan. Morfometrik dan meristik ikan adalah ukuran bagian-bagian tertentu dari struktur tubuh ikan. Ukuran ikan adalah jarak antara satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Karakter morfometrik yang sering digunakan untuk diukur yaitu antara lain ada panjang total, panjang baku, panjang sagak, tinggi dan lebar badan, tinggi dan panjang sirip, serta diameter mata. Lalu setiap ikan juga mempunyai ukuran yang berbeda-beda tergantung pada umur, jenis kelamin, dan keadaan lingkungannya. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan ikan yaitu diantaranya ada makanan, derajat keasaman atau pH air, suhu, dan juga salinitas air. Selanjutnya yang ketiga ada sistem rangka ikan. Nah, sistem rangka ikan berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh. Nah, secara tidak langsung rangka juga menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam. Sistem rangka pada ikan terbagi menjadi 3, yaitu ada rangka aksial,
yaitu rangka yang memberikan bentuk dasar tubuh ikan. Rangka ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung, dan juga tulang rusuk. Nah, yang kedua ada rangka visceral. Ya, rangka visceral terdiri atas struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi tekak. Struktur ini terdiri atas 7 tulang lengkung insang. 2 lengkung insang pertama menjadi bagian dari tulang-tulang lengkung, sedangkan yang 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Nah, yang ketiga ada rangka apendikular. Nah, rangka apendikular mencakup semua tulang sirip dan pelekatnya. Ikan mempunyai 5 macam sirip, yaitu sirip pektoral atau dada, sirip ventral atau perut, sirip dorsal atau punggung, sirip anal atau anus, dan yang terakhir ada sirip kaudal atau sirip ekor. Selanjutnya anatomi ikan. Anatomi ikan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada organ reproduksi, yaitu organ reproduksi ikan dinamakan dengan gonad. Nah, pada ikan jantan disebut dengan testis dan ikan betina disebut dengan ovarium. Gonad berbentuk memanjang dengan menggantung di bagian atas dengan perantaraan mesorkium. Gonad berjumlah sepasang dan berbentuk kurang lebih sama. Yang selanjutnya ada gelembung gas. Gelembung gas merupakan organ yang berbentuk kantong yang berisi gas CO2, O2, dan N2. Gelembung gas juga sering disebut dengan gelembung renang karena fungsinya yang sebagai organ hidrostatik yang berperan untuk mempertahankan posisi ikan di dalam suatu perairan untuk naik dan turun ikan di suatu perairan tersebut. Kantong ini terletak di samping saluran pencernaan, yaitu lebih tepatnya di antara usus dan juga ginjal. Nah, setelah itu ada sistem pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini bila kita urutkan dari awal, mulai dari mulut, maka saluran pencernaan pada ikan terdiri atas mulut, rongga mulut, tekak kerongkongan, lambung, pilorus, usus, dan juga anus. Baik, yang terakhir ada sistem otot. Sistem otot pada ikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otot bergaris. Nah, otot bergaris ini terdiri atas kumpulan blok otot. Nah, tiap blok otot ini dinamakan dengan miotom. Nah, otot yang terdapat pada kedua sisi ikan dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian atas atau epaksial dan bagian bawah atau hipaksial. Nah, selanjutnya ada otot licin. Nah, otot licin ini adalah otot yang tidak bergaris dan bekerjanya di bawah rangsangan otak. Otot ini terdapat pada yang pertama pada otot usus, yang kedua otot yang terdapat pada arteri, 3 otot pada mata, otot yang terdapat pada saluran ekskresi dan reproduksi. Nah, yang terakhir adalah otot jantung atau otot yang terdapat pada jantung. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.